Di mana ada Chinatown, ada Kampung Melayu. Menarik loh, Be, ya? Ada Kampung Melayu. Jadi di dunia ini yang punya budaya merantau ya selain Cina ada Melayu. Kita harus galang kekuatan minimal di wilayah regional kita. Ya. Jadi kita untuk menghadapi situasi politik global ini, blok mana yang akan kita ikuti atau blok mana yang kita ikuti, ini penting banget nih, Be, ya. Iya. Di saat orang-orang masih membahas mengenai pakai masker nggak pakai masker. Ya, itu kita bagaimana ya kalau masih itu yang diomongin, ya kan? Karena ini hal penting banget ini, Be. Iya. Perperangan pasti akan terjadi, Babe. Betul, Babe, pasti akan terjadi nih, Be, ya. Iya, masa masih omongin PSBB berakhirnya kapan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue mau diskusi sama Babe mengenai orang-orang Indonesia yang pertama kali merantau, Be. Iya. Orang Indonesia yang pertama kali merantau ke belahan dunia. Iya. Jadi bukan merantau di wilayah Indonesia aja maksudnya, Be. Jadi sesungguhnya karena budaya merantau ini kan sudah banyak nih, Be, di Indonesia nih, Be. Iya. Baik itu Melayu, yang saya tahu kan Melayu nih, Be. Iya. Siapa sih yang pertama kali merantau di wilayah Indonesia, Be? Bangsa mana, suku mana ini, Be? Pertama kali kita harus menjernihkan dulu perkataan Indonesia itu bagaimana prosesnya. Kan Maksudnya, gitu. Be? Nama Indonesia. Oh, arti kata nama Indonesia. Kan kita suka sekali menggunakan kata Nusantara ya. Padahal perkataan itu belum pernah dipakai oleh para pelayar untuk menamakan itu Indonesia. Jadi mereka menamakan awal itu Al-Masyriq Syarqiyah, pelayar-pelayar Arab. Negara timur yang paling timur. Karena ketika dia sampai di Papua, dia tidak lanjut ke Pacific Rim untuk mencapai Latin Amerika. Mencapai Latin Amerika dari Arab dia pakai rute yang lain. Tidak melewati itu, bahkan dikatakan negeri timur yang paling timur, Al-Masyriq Syarqiyah. Itu pelayar. Kemudian orang-orang berbahasa Swahili dari daerah utara Afrika itu menyebutnya Andunisi. Andunisi. Andunisi itu adalah kenegrian Ibu Suri. Ada juga yang menyebut Gondang Dihia. Gondang Dia, Be. Yang kemudian jadi Gondang Dia. Oh, asal katanya dari Gondang Dihia. Itu Aljazair. Ya kan, Gondang Dihia itu adalah artinya perempuan yang agung. Lalu menjadi Gondang Dia. Itu dulu ada arcanya ya di Taman Cut Mutia. Menteng. Kemudian dirobohkan ketika Belanda membangun monumen Van Eyck. Salah seorang jenderal dari Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda. Nah, kita lanjut lagi dengan Andunisi, ya kan? Andunisi atau kemudian dibaca Indonesia oleh Sebastian, orang Jerman pada pertengahan abad 19. Jadi perkataan Indonesia bukan ciptaan dia membaca Andunisi Indonesia sesuai dengan lidahnya. Itulah Indonesia. Lalu Sumatera, nama yang udah lama kan gitu ya. Nah, banyak sekali perantau ya kan, berasal dari Sumatera, berasal dari Sulawesi ya. Kalau Sulawesi bukti kita jelas Lagaligo kita sudah bahas beberapa kali. Sekarang kita cerita Sumatera. Yang lebih dulu merantau ya kan, dari kesaksian-kesaksian yang ada atau pernah dituliskan juga dalam disertasi, itu perantau dari Batak. Oh, jadi orang Batak lah yang pertama kali merantau ke luar. Orang Batak itu, atau kalau itu berasal dari bahasa Asia Barat, Batak, itu artinya yakin diri. Seperti halnya Sumedang kan juga artinya yakin diri. Batak. Dia orang yang yakin diri. Jadi dia merantau itu mengikut kepada garis Mikronesia. Mikronesia itu adalah Pacific Rim sebelah utara. Jadi ketika dia pergi ke Pulau Palawan sebelah timur laut, yang sampai sekarang didiami oleh orang-orang dari Batak, maka itu sebenarnya jalur Pacific Rim sebelah utara.
Itu. Kan kalau kita lihat orang-orang dari Pacific Rim itu Mikronesia Utara, kemudian yang tengah Polinesia, yang selatan adalah Melanesia. Oke. Nah, kita bicara tentang Mikronesia. Inilah garisnya. Kalau kita lihat lagu-lagu Batak, ya kan, pengaruhannya sangat kuat dari Egypt karena bangsa Egypt banyak di situ, ya kan. Lalu juga dari daerah Pasifik. Saya pernah pada suatu hari, mungkin tahun 70-an ya, saya bermalam di Hotel Toba. Pagi-pagi saya sambil minum kopi. Di Medan nih, Be? Iya, di Samosir. Oh, di Samosir. Okay. Sambil minum kopi, saya memperhatikan seorang Batak di jalan yang mendaki, dia menyanyi. Jadi berarti nafas dia itu harus dibagi dua, untuk pendakian dan untuk tarik suara. Modong, modong, modong dot ho, gitu. Saya perhatikan dia sambil mendaki, dia menyanyi. Itu. Jadi dia bisa membagi pernafasan dia itu untuk bernyanyi dan fisiknya mendaki itu. Nah, dialah yang sekarang masih ada di daerah Palawan. Kepulauan Palawan itu besar. Kalau di sini di Medan itu dikatakan Belawan ya. Belawan. Ini Palawan itu sebelah timur laut, disitulah orang-orang Batak. Dia yang pertama. Sekitar abad 5. Tidak kita ketahui lagi kemana lagi. Abad ke-5, Be. Abad ke-5. Orang Indonesia sudah merantau. Kita tidak ketahui lagi setelah itu kemana. Ya kan? Lalu kita lihat Melayu ya. Melayu itu misalnya di Indochina, kantong-kantong Melayu itu ada di Thailand, Patani, ya kan? Ada di Vietnam, Champa. Ada di Kamboja, Kampong Chom. Di Burma juga ada, atau Myanmar juga ada kampung Melayu. Yang tidak ada barangkali di Laos saja dari negara-negara Indochina itu. Tetapi oleh karena informasi bangsa-bangsa Melayu ini tentang Indonesia, maka kita telah ceritakan ketika terjadi Siam Soda, perang Siam, penyerbuan Siam ke Khmer Kingdom, maka banyak orang-orang dari Indochina memasuki wilayah Indonesia. Mereka, perkampungan mereka disebut Campaka. K itu kampung Campaka, ya kan? Lalu kita tahu ada nama Pondok Ranggon. Rangoon kan ibu kota Myanmar yang sekarang Yangon ya. Dulu kan waktu Burma dia Rangoon. Perkataan-perkataan itu banyak sekali yang mengindikasi daerah-daerah di Indochina gitu. Jadi itu hubungan itu akrab, ya kan? Hubungan Indonesia dengan negara-negara Indochina dalam jalur Melayu. Jadi informasi dari orang-orang di wilayah Indochina ini justru malah dari orang-orang Melayu yang sudah merantau duluan. Informasi itu mengenai wilayah Indonesia, bahwa Indonesia kaya, Indonesia berbagai macam. Berpotensi lah. Berpotensi untuk didatangi gitu. Begitu. Jadi cukup banyak lah. Sumatera ada, dimanapun ada orang-orang dari Indochina itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, dalam negara modern, ya kan, kita lihat di mana-mana itu ada Chinatown, ya kan. Kalau kita menyimpang sedikit, Trump itu akan memotong garis obor, one belt, one road, tapi garis Chinatown nggak bisa. Karena Chinatown itu masuk atau menancap ke dalam pasak bumi di dalam urban culture di Eropa. Tetapi di mana ada Chinatown, ada kampung Melayu. Menarik loh, ya. Ada kampung Melayu. Jadi di dunia ini yang punya budaya merantau ya selain Cina ada Melayu nih. Ada kampung Jawa, bukan tidak, di Bangkok. Ada di Kamboja, tapi itu kan pendatang abad 19
yang sebagai tenaga kerja ya. Abad 19. Oh, sebagai tenaga kerja. Itu sudah merdek. Abad 19 belum ya? VOC sudah lewat. Oke. Sebagai tenaga kerja, bukan yang kalau kayak di Suriname kan dari hasil kerja Rodi tuh ya? Nggak, Suriname juga tenaga kerja. Diberangkatkan terorganisasi. Oleh Belanda? Oleh Belanda. Oke. Ke Suriname, Kaledonia. Jadi itu satu negara tuh di situ? Iya, Kaledonia juga kan gitu. Jadi itu semua abad 19. Oke. Bukan tidak ada. Yeah. Kalau Melayu atau Batak itu dari masa-masa yang sangat jauh sekali. Dia sudah melakukan perantauan. Oke. Begitu. Yeah. Jadi sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita bangsa-bangsa Asia Tenggara ini ya untuk bertikai, ya kan, untuk saling tabrak menabrak, senggol menyenggol, ya kan, tidak ada keperluannya. Oke. Ini kalau misalnya toh memang ternyata terjadi pertikaian antara bangsa-bangsa di sekitar Asia Tenggara ini, Be, Indo-Asia ini, Be. Menurut Babe, ada nggak yang diuntungkan apabila wilayah Asia Tenggara ini terpisah? Iya, kalau ada perpecahan mesti ada yang untung lah. Ya kan biasanya perpecahan itu disengaja oleh pihak yang tidak menghendaki Asia Tenggara sebagai sebuah kekuatan, ya kan? Asia Tenggara harus bangkit setelah melintasi era dua peperangan di antara dua lebaran besok. Harus siap. Bangsa-bangsa Asia Tenggara harus siap. Jadi bagaimana kita harus menempatkan diri, ya kan, di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Mudah-mudahan bangsa-bangsa Asia Tenggara termasuk Indonesia udah siap. Ya kan? Menghadapi itu, menyongsong masa sebagai itu. Sebagai kekuatan besar di dunia juga. Sebagai kekuatan besar di dunia yang diperhitungkan letak geostrategi kita. Sangat kuat. Itu. Perairan jalur dagangnya Cina pun pasti lewat Asia Tenggara. Itulah. Jadi karena itu kita harus betul-betul mengantisipasi, menghitung secara cermat ini pertandingan antara Amerika lawan Cina itu akan dimenangkan siapa, harus dihitung dengan cermat. Ya kan? Bahwa Cina akan bertahan, iyalah, masa orang diserang kagak bertahan, tapi sejauh mana dia bertahan? Kan ada seorang pejabat yang memberi komentar, oh Cina akan bertahan, iyalah. Masa orang diserang kagak bertahan, bertahanlah, tapi daya tahannya sejauh mana? Apakah Iran dapat begitu saja menghabisi Israel? Juga itu satu persoalan. Kalau tidak, itu yang berkepanjangan. Itu yang berkepanjangan, konflik Iran vis-a-vis Israel. Nah, apapun itu kita harus posisi kita harus jelas. Boleh nggak kalau saya simpulkan, B, Asia Tenggara ini harus lebih diperkuat lagi persatuannya, keakrabannya, dalam menghadapi gejolak perang ke depan ini sebentar lagi mungkin akan terjadi kan, B? Karena apabila Asia Tenggara ini terpisah, B, bukan terpisah maksudnya teradu domba. Kalau saya lihat yang paling diuntungkan adalah Cina, karena jalur dagangnya Cina, Be. Ya, itu sebabnya. Jadi ASEAN itu harus betul-betul efektif ya. Sebagai wadah. Harus maju, harus dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang strategis ASEAN. Ini udah dibaca sama Pak Harto dari zaman dulu, Be, ya. Makanya dibuatlah ASEAN ini, Be, ya. Iya, itu runding dengan deklaratornya. Tun Razak. Abdul Razak. Itu waktu. Itu runding. Jadi ini yang harus difikirkan, masa depan Indonesia, masa depan Asia Tenggara, region kita berada di situ. Dan ini kekuatan dunia yang besar apabila kita. Kalau kita mampu semua tampil, ya kan, dalam semangat ASEAN, solidaritas ASEAN yang tinggi. Misalnya berdiri Pak Presiden Jokowi gitu, misalkan, Be. Berdiri. Ditemani sama semua presiden-presiden dari wilayah Asia Tenggara lain gitu, Be. Di mana berdirinya? Jadi dalam rangka persatuan ASEAN ini. Iya. Kita jangan personifikasikan ya. Ini persoalan regional, ya kan? Ya, kan pemimpin negaranya, Be. Iya. Pantas ya tuh, Be? Iya. Cocokan tuh, Be, kira-kira, Be. Kalau berandeng-randeng. Kalau berdiri. Enggak, kita kan bicara tentang bagaimana membangun region ya. Bukan menempatkan kepala negara berdiri di mana gitu ya. Jadi kita bicara region. Bicara region ini
kita harus berhitung dengan cermat karena blok-blok akan ada reset lagi di setting kembali, ya kan? Apakah di daerah Eropa, ya kan? Itu kan akan setting kembali. Apa di daerah Timur Tengah? Apakah masih tetap Liga Arab atau berubah atau bagaimana? Itu akan kita lihat lagi. Nah, ASEAN itu nggak perlu merubah bentuk, berubah format, tapi dibuat lebih dinamik. Kan namanya ini udah lama kagak kedengeran, nggak ada di koran. ASEAN kagak ada di YouTube apalagi. Di koran aja kagak ada. ASEAN itu kekuatan besar kalau bersatu ya. Iya dong. Kalau menurut Babe, selama ini selama ASEAN berdiri, apa sih yang terus menghalangi dan terus membuat perpecahan antara ASEAN ini, Dulu ada diusulkan supaya Melayu jadi bahasa kedua setelah English dalam meeting-meeting, ya kan? Tapi kan pihak Indonesia nggak setuju. Kenapa jadi Indonesia nggak setuju, Kita telah uraikan dalam YouTube yang lain, jangan lupa, ya kan? Jangan lupa. Jadi, padahal di Indonesia ini Melayu sangat menyebar ya, Iya, kita sudah cerita tadi. Iya. 10 anggota ASEAN semuanya berbahasa Melayu. Iya. Itu. Iya. Harus mulai dari peradaban. Kekuatan dari region itu harus diawali dengan pembangunan peradaban yang berkembang di negara-negara Asia Tenggara ini. Kalau betul memang Indonesia nggak setuju, ini kita mungkin coba kita tanya dulu sedikit ke teman-teman yang nonton di sini. Kalau kalian setuju nggak apabila bahasa resmi dalam perundingan selain menggunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu kalau perlu dijadikan nomor 1, ya belum bisa diterima itu ya. Mesti, nomor 2 aja nggak setuju gitu ya? Mesti English dulu, yang kedua apa? Gitu. Ya saya kira mesti dikembalikan lagi dulu pembicaraan lama sekali itulah. Kira-kira udah hampir 30-40 tahun lalu pembicaraan itu kan. Dikembalikan lagi tuh pembicaraan tentang menempatkan bahasa Melayu. Iya. Ini bisa kita jadi usulan lagi nih, Iya. Kalau yang setuju, coba klik tombol like-nya. Tulis di komentarnya di bawah, kenapa kalian setuju? Kenapa bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa penting untuk bahasa resmi? Iya. Di wilayah ASEAN ini. Orang belajar bahasa Melayu loh di mana-mana sekarang. Karena datang dari mana-mana. Itulah bahasa itu bisa mempersatukan ya, Iya, bisa. Bisa dong dengan bahasa. Bukan cuma olahraga yang mempersatukan. Iya. Nah, teman-teman semua, pandangan kalian gimana? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Gue jujur penasaran banget sama pandangan kalian. Apakah kalian setuju ASEAN ini diperkuat lagi? Karena kalau kita ilustrasikan bagaimana cara kita menangani dan what the next, kalau selalu kata Babe sampaikan, apa langkah selanjutnya, kita harus galang kekuatan minimal di wilayah regional kita. Ya kan, Iya. Galang kekuatan di wilayah ASEAN. Jangan sampai di ASEAN aja kita udah terpecah. Jadi kita untuk menghadapi situasi politik global ini, blok mana yang akan kita ikuti atau blok mana yang kita ikuti, ini penting banget nih, Iya. Di saat orang-orang masih membahas mengenai pakai masker, nggak pakai masker. Ya, itu kita bagaimana ya kalau masih itu yang diomongin, ya kan? Karena ini hal penting banget ini, Iya. Perperangan pasti akan terjadi, Babe. Menurut Babe pasti yang terjadi nih, Iya, masa masih omongin PSBB berakhirnya kapan? Ada yang macem-macem lah cerita ini. Iya. Tanam singkong kali, kita, Nanam singkong. Ya, teman-teman semua, tulis komentar kalian di bawah bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini. Jangan lupa like dan share videonya. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, sebarkan video ini ke seluruh sosial media kita semua. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo jadi yang pertama untuk update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.